Teman-teman, pernah nggak kalian itu belajar dari orang yang lebih muda jauh di bawah kita? Pernah nggak? Terus kalau saya sih pernah. Terus teman-teman ada nggak sih perasaan malu, gengsi untuk belajar sama orang yang lebih muda, sama orang yang ya di bawah kita lah, ya, entah itu pengetahuannya, entah itu umurnya, gitu kan? Kalian merasa malu nggak sih, gengsi nggak sih untuk belajar gitu? Nah, kalau aku enggak. Nah, ada cerita nih. Tahu berapa puluh tahun yang lalu ya? Mungkin ada lah sekitar 10 tahun yang lalu. Saya itu mulai dari honor, itu ngajarnya tuh di kelas rendah aja, 1 2. Itu kan yang dipelajarin tambah-tambahan, kurang-kurangan, itu pun dari 30-50 ke bawah, ya kan? Nah, udah, tapi enjoy sih waktu itu kan, waktu enak cepet pulang gitu kan, seneng aja gitu. Nah, terus berapa tahun yang kemudian belajar ngajar kelas 5. Oke, dipercaya sama kepala sekolah ngajar kelas 5. Untuk pertama kalinya ngajar kelas 5, dan waktu itu ada lomba O2SN nggak masa. Kalau lomba akademik itu kan yang dipercaya itu kan anak-anak kelas 5 ya. Kalian tahu dong, jadi guru SD itu, apalagi guru SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu pengetahuannya sudahlah, 2 tambah 2 itu aja yang hafal di kepala. Kayak apalagi matematika, mencari KPK, mencari EPB, mencari kecepatan jarak tempuh, itu tidak tahu sama sekali. Bayangin. Jadi saya tidak tahu apa-apa. Jadi gimana caranya nih? Sedangkan saya nggak, waktu itu belum ada internet. Ya belum ada itu. Belum ada internet. Jadi baca buku masih terbatas waktu itu. Jadi gimana caranya? Saya nggak malu loh. Saya belajar KPK sama EPB itu dari murid saya sendiri kelas 6. Saya masih ingat sekali. Waktu itu yang ngajar guru hebat yang ngajar waktu itu, wali kelasnya Pak Kahar waktu itu. Jadi saya ngambil anak murid kelas 5 itu namanya Amar, namanya Amar. Amar itu pintar, matematikanya pintar. Jadi saya ngerjain EPB, KPK itu belajar dari dia. Iya, saya gurunya. Tapi saya belajar dari murid saya. Nah, kalau mungkin orang yang gengsinya tinggi, masa saya harus belajar sama anak murid sendiri? Gitu kan. Tapi saya enggak. Ya, karena mereka tahu, saya jelasin, ibu tuh sudah lama nggak belajar ini, jadi ibu lupa. Nah, jadi sebenarnya ingat, cuman perlu cuman diingetin aja gitu, takutnya nanti salah ngajar, kan kita salah malah sesat kan. Jadi diajarin lagi, akhirnya paham. Iya, keluar tadi sayang. Nah, jadi itu deh pengalaman. Dan akhirnya ya alhamdulillah anak itu bisa ngikutin ke jenjang selanjutnya waktu itu di akademik waktu itu, alhamdulillah. Jadi ya, bagi kita itu nggak usah deh malu kalau kita mau belajar sama yang lebih muda atau yang lebih rendah dari kita. Jangan malu, jangan ragu gitu. Nah ya, tidak akan kita itu dipandang rendah oleh orang kalau kita mau belajar gitu. Dimanapun ya belajar aja, jangan gengsian, jangan malu
Daripada kita diam-diam nggak tahu, orang bisa ngukur kita loh. Walaupun kelihatannya kita diam, nggak mau, tapi orang bisa menilai kita. Orang bisa ngukur kok pengetahuan kita di mana. Kalau kita mau belajar walaupun sama yang lebih rendah, itu tidak akan menurunkan derajat kita. Yuk, semangat belajar, dimanapun belajar, dimanapun berada, jangan malu mau belajar sama siapapun. Belajar bukan dunia pendidikan saja, belajar kehidupan juga bisa kita pelajari dari orang yang lebih mudah. Hai.